萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Ziyan berada di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Suqian dengan tenang duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan 2 kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan masuk ke aula dan tanpa basa-basi duduk di kursi itu. Hanya kemudian mereka tersenyum. Seseorang bertanya pada penatua pertama Suqian, apakah ada berita tentang Yingshan tua? Suqian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, menurut informasi yang diterima sebelumnya. Sepertinya Yingshan tua sudah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, ia berjalan keluar dari gerbang timur tempat sejumlah besar orang berada. Saat ini, ada kemungkinan bahwa beberapa fraksi di dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Apa yang ingin dilakukan oleh Yingshan tua ini? Dia benar-benar bertindak dengan sedemikian tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang memandangnya dengan niat jahat. Meskipun dia adalah seorang elit Dozong, sepertinya akan merepotkan jika berurusan dengan orang-orang tamak yang akan datang dengan cara seperti gelombang. Jangan bilang itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Yingshan tua dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu adalah pengganti, tidak mungkin bagi Yingshan tua untuk pergi dan mencari elit Dozong lain kan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan 2 Dozong, hampir tidak akan ada orang di wilayah sudut hitam yang akan berani menghentikan mereka. Suqian menggeleng dan menjelaskan. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak fraksi wilayah sudut hitam dan para ahli yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Mengingat karakter lama orang ini yang merajalela, garang, dan brutal saat itu, kami tidak dapat menghilangkan pemikiran ini. Suqian ragu sejenak sebelum mengganti dengan kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar ini. Jika ini benar-benar terjadi, apakah dia tidak akan terlihat sedikit terlalu arogan? Mengingat penglihatannya, Yingshan tua tentu saja akan sadar bahwa dia bukan satu-satunya elit Dozong di tempat pelelangan yang memiliki minat dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika itu hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan melihatnya tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang berasal dari kelas yang sama dengannya, bukan? Apakah lembah api iblis itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Yingshan tua meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti jarak pendek di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tidak muncul untuk segera merencanakan serangan. Suqian menjawab. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam hal ini, kita juga harus bergerak. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya,
Kita harus mengikuti di belakang Yingshan tua dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari bagaimana saya melihatnya, dia pasti tidak akan memberikan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada orang lain untuk mengambil karakter yang berhati-hati. Lagi pula, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Ya, saya tahu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai mengemas semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Suqian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan senyawa ini dari belakang. Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang telah diambil oleh Yingshan tua, berusaha untuk menyusulnya. Tidak lama setelah kelompok Xiao yang meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita keberangkatan mereka dengan cepat ditransmisikan ke sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengusir mata-mata itu. Tidak disangka bahwa Yan Xiao ini sebenarnya telah berkumpul dengan grup gerbang Xiao. Ini agak merepotkan. Tidakkah pihak mereka akan memiliki dua elit Duzong? Qishan menarik mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin orang-orang dari gerbang Xiao memberinya teknik Du penguasa yang mereka beli di lelang. Ini akan memfasilitasi kerjasama antara kedua pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan dan gerbang Xiao telah membentuk dendam setelah hal-hal dilelang. Itu tidak terduga bahwa mereka akhirnya bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka bahkan lebih besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil Zong. Mo Ya di sisinya mau tidak mau berbicara dengan cemas setelah mendengar ini. Pil pemecah Zong adalah sesuatu yang bahkan Qishan tidak bisa perbaiki. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan tepatnya sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang Anda cemaskan? Saat ini, mereka bekerja sama. Jangan bilang kamu bisa pergi dan memisahkan mereka. Dua Dozong. Bahkan saya tidak berani bertindak. Sekarang, Anda diam-diam akan menunggu di sini. Mereka jelas menargetkan Yingshan tua. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Ini tidak akan menjadi masalah mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing merosot ketika dia menegur. Mo Ya hanya bisa menelan kebencian yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Yingshan tua. Mengingat karakternya yang hati-hati, mustahil baginya untuk meninggalkan kota dengan cara yang begitu mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qishan mengerutkan kening saat dia ragu-ragu berbicara. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qishan dan Mo Ya di sisi tanpa sadar bertukar tatapan rahasia dengan satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk berbicara, yang terakhir menutup mulutnya. Qishan tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, apakah pemimpin sekte tahu apa yang direncanakan orang tua itu? Anda tentu akan tahu kapan waktunya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekte Kaisar Hitam kami. Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya menunjukkan kerapatan saat dia dengan dingin tertawa. Sekarang,
Kami hanya akan menyaksikan fraksi-fraksi ini terjerat dalam pertempuran berdarah dengan Yingshan tua. Semakin banyak orang meninggal, semakin baik. Qishan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka segera tertawa dan setuju. Jika sekte Kaisar Hitam kami tidak gagal untuk mendapatkan bahkan sedikit informasi tentang hati Bodhisattva dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kami pasti tidak akan melakukan hal ini untuk dilelang. Mo Tianxing merajut alisnya saat matanya menyapu ke area yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kami dapat mempelajari dan menemukan sesuatu, itu selalu yang terbaik jika benda itu ada di tangan kami. Orang lain dapat melupakan tentang mendapatkan hal yang tidak dimiliki oleh sekte Kaisar Hitam kami. Kelompok Xiaoyan melihat ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang pria tua berambut abu-abu di satu sisi jalan muncul seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia perlahan berjalan sesukanya. Tokoh manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas yang berapi-api menembus penutup hutan. Mereka menatap tajam ke belakang pria tua di depan. Meskipun keserakahan di dalam hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh di depan kekuatan Yingshan tua yang menakutkan. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan segera rusak dengan meningkatnya keserakahan seseorang. Daya tarik dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva terlalu sulit bagi semua orang untuk menolak. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit pun cemas. Dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang demikian hangat, apakah dia tidak berusaha membuat semakin banyak orang tertarik? Xiaoyan menatap punggung lama di hutan dari bukit saat dia mengerutkan alis dan bertanya. Xiao Li dan Suqian merajut alis mereka saat mereka berdiri di samping Xiaoyan. Tindakan Yingshan tua menyebabkan mereka merasa tidak yakin. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah memperoleh harta langka seperti itu akan secara alami menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat yang berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan adegan aneh ini. Apakah dia benar-benar ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah sudut hitam? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang memimpin untuk menyerang, itu mungkin akan berakhir mempengaruhi seluruh situasi. Memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Yingshan tua akan memiliki masalah. Suqian perlahan berbicara. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Tatapannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga seharusnya mengawasi Yingshan tua. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari lembah api iblis kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan gunung. Suqian berbisik. Xiaoyan memiringkan dagunya. Tatapannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap tajam ke punggung Yingshan tua. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan uraiannya. Keributan tiba-tiba terjadi dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Yingshan tua sementara pikiran ini terlintas di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menyelipkan matanya ketika dia merasakan keributan itu. Matanya langsung memadat saat dia bertanya dengan lembut, apakah mereka akan menyerang? Hutan gunung yang tertutup oleh lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber dari solidifikasi ini adalah 10 figur manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.